aku yang paling penting pada saat kita dalam proses adaptasi adalah bukan sekedar memindahkan cerita, tapi memindahkan perasaan. Oke, tantangannya tentu di situ bahwa dalam memindahkan cerita kita tuh bukan sekedar mindahin adegan, tapi juga memindahkan perasaan. Dan alhamdulillah di sini aku ketemu Mas Teddy yang sangat mengerti perasaan dalam cerita Tawal ini sehingga hasilnya seperti yang teman-teman lihat tadi. Mbak, selain dibanding film yang sebelumnya, Mbak, apakah ada ini kan romantis banget, apakah ada yang lebih berubah sedikit gitu, Mbak? Enggak sih, kalau di sini justru kita tuh jadi belajar untuk lebih jujur dalam perasaan. Di sini romantisnya nggak kita tahan-tahan, kita keluarin semuanya karena kita rasa cinta itu bukan sesuatu yang perlu disembunyikan sih, tapi harus diteriakkan dengan lantang. Selain karakter Omar Daniel, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara novel sama filmnya? Nggak ada. Dari segi pengembangan cerita. Nggak ada. Dari segi pengembangan cerita, aku bisa bilang ini 98% the same. 98% the same. Jadi cuma penambahan karakter Omar dan dari alurnya aja. Maksudnya kalau di cerita mungkin linear, di sini agak sedikit non linear, tapi itu kita lakukan agar menyampaikan rasa dengan porsi yang lebih pas. Mana yang dibikin dulu nih, gemes dulu atau sebel dulu atau apa dulu. Jadi porsinya gitu. Pak Parwes, apa sih alasannya mau angkat ini jadi film ke? Saya suka novelnya Ikatan Rasa dan saya udah pernah bekerja sama sebelum jadi Critical Eleven. Pada waktu novel ini terbit, masih di Twitter pun saya udah baca, ya kan? Dan setelah baca, kita ngobrol, Mbak Ika, ini nggak gampang loh novel ini. Jadi lebih baik karena saya udah berteman dengan Mbak Ika. Saya bilang saya nggak mau merusak persahabatan saya karena saya sebuah karya yang baik itu kalau saya saling mengatakan ya kalau nggak sama kalau bisa lebih baik gitu. Nah itu saya bilang Mbak Ika, lebih baik kita strict bicara apa yang boleh apa yang tidak karena kita mau ini menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana Mbak Ika? Berhasil? Aku bisa bilang bahwa di atas ekspektasiku luar biasa. So happy, thank you loh Bapak dan Bapak Mas Teddy nih. Mas Teddy ada sedikit keributan dikit ya sama Mbak Ika mungkin dengan beberapa adegan yang mungkin kayaknya nggak gini deh harus kayak gini gitu. Nggak ada sama sekali. Kita saling sayang. Saling sayang. Nggak ada drama yang terjadi. Kita saling sayang. Tapi bagaimana caranya? Ada kesulitan nggak sih dari bahasa-bahasa Mbak Ika mungkin? Sebenarnya enggak, karena Ika juga mempercayakan ke saya juga. Jadi ketika ada rasa percayanya, saya jadi berani memberikan ngasih kritik, ngasih saran gitu. Jadi bebas kayak jadi saya diskusi sama Ika enak banget. Saya merasa nyaman. As a filmmaker kan biasanya kan kalau kita mengadaptasi novel kan kita mesti tiptoe sekali kan, karena kan kita nggak mau melangkahi si penulis ya. Tapi kalau Ika tuh yang lain visualnya sangat terbuka. Yang pasti kita tujuannya adalah bagaimana cara menghasilkan satu karya yang bagus sebagai film. Itu aja. Dan mungkin aku bisa tambahin bahwa kenapa aku pengen banget Mas Teddy menyutradara ini, karena aku pengen sentuhan yang Mas Teddy di situ, sentuhan personalnya, stylenya gitu. Dan makanya waktu kita bikin skrip segala macam, aku tuh langsung Mas Teddy, this is now your baby, to do it whatever best is for the story. Sentuhan apa yang terlihat, Pak? Luar biasa sih kalau buat aku. Layer emosinya itu subtil tapi kena. Bukan sesuatu yang harus meledak-ledak, lebay segala macam, tapi sangat subtil tapi kena. Dan juga Mas Teddy itu sangat sensitif dalam menyampaikan alur emosinya, ceritanya gitu. Sehingga waktu kita nonton tuh kita kayak hanyut aja. Hanyut lega dalam bapak sungai gitu kan. Hanyut dalam sungai menuju raya. Merayakan. Selanjutnya kenapa nih kalau materi Aku, Sofia. Kalau buat aku nggak ada pilihan lain. Jadi kita tuh udah nge-lock Putri itu dari 2019 ya Pak ya. Dari harusnya tahun 2020 jalan. Harusnya udah syuting Tapi 2020. justru ya blessing in disguise lah. Jadi ketemu tim yang solid, pemain yang luar biasa. Jadi kadang-kadang ya memang ya, sesuatu yang bagus itu harus menunggu ya Mbak Ika. Iya. Oke. Dan drama romantisnya apakah ini untuk mencari celah pakar yang tidak jauh dengan horor? Ya, sejujurnya menurut saya kan orang merasakan excitement itu tidak harus ditakut-takuti. Kan kita mendengar Pevita nyanyi aja merinding. Nonton film ini saya rasa kita bisa merinding, bisa
bisa berbagai rasa yang lebih dari hanya rasa takut. Dan rasa itu yang membawa kita pada sebuah kebahagiaan. Jadi ini adalah yang tadi saya bilang, itu paket lengkap. Kita nonton, kita bawa perasaan yang luar biasa ya, membahagiakan yang mungkin itu yang sulit sekali, tapi membahagiakan yang kita bisa bagi, yang bisa kita share. Bukan kita ditakuti untuk nggak bisa kita share. Jadi memang menurut saya kita butuh film. Mas Teddy, Saya biasanya targetnya adalah pengen filmnya berhasil dan memuaskan. Mas Teddy, kan ini dibikin di musim gugur ya. Ada spesifik alasan kenapa musim gugur atau misalnya kan bisa Itu diskusi sama Pak Parwes, emang Pak Parwes punya spesifik bulan yang dia mau gitu, bulan November, karena daun-daunnya, warnanya, tekstur gedung-gedungnya, matahari jatuhnya juga paling cantik emang di antara Oktober November. Kalau Desember terlalu dingin, jadi emang spesifik kita diskusi maunya di Kita November. mencari waktunya kita sejak awal. Kita udah diskusikan itu juga dengan baik kan di bulan. Oke. Thank you so much. Terima kasih.